Silakan Pak. Ya baik. Di aturan main organisasi kita sudah menyepakati Banyak Kak. Ada grade. Kemudian sebelumnya ada juga kan begini ya. Nah, ada juga satu dari Suraya. Anda langsung ya, dan tidak ada interaksi antara kita dengan yang di media. Satu. Ya oke, surat pernyataan belakang, tapi kita langsung tiga Bapak Insinyur M. Arbanitis oleh oh tidak, sampingnya nih orang yang mengikuti sudah tolong jangan yang tangan ke orang lain ada sesi, oke, yang keempat dua, satu, ditutup. Berdasarkan tata tertib bahwa sebelum pemilihan maka calon nanti akan berembuk. Dan setelah terjadi perembukan, tentu hasilnya ada dua, terpilih calon ketua dan tidak terpilih. Kemudian nanti dilanjutkan pada pemilihan. Peserta terlebih dahulu diminta untuk memberikan pernyataan secara langsung dan terbuka mengenai kesediaan menjadi ketua di hadapan peserta musyawarah dan dalam bentuk tertulis serta menyampaikan visi dan misi. Kemudian poin berikutnya, sebelum dipilih menjadi ketua maka calon ketua dilakukan verifikasi faktual oleh presidium musyawarah. Jadi bentuk verifikasi faktual bisa kita lakukan dalam bentuk surat pernyataan kesediaan menjadi calon ketua. Kalau verifikasinya untuk alumni saya pikir kita sudah tahu semua. Tidak perlu lagi kita buka daftar alumni fakultas pertemanan. Biasanya kalau seperti tidak. Jadi mungkin kita memberikan secara administratif telah diverifikasi dan layak untuk menjadi bakal calon ketua umum jika berkenan. Nah, untuk sebagai tambahan dari verifikasi ini sekaligus kita memverifikasi mereka dengan tentunya berbagai pertimbangan-pertimbangan, maka kita akan persilahkan kepada para peserta bakal calon untuk menyampaikan kesediaan secara langsung secara lisan. Yang kedua adalah menyampaikan visi dan misi, tapi tidak lama-lama. Dan kami mohon agar yang bersangkutan bisa menyampaikan latar belakangnya secara konkret, sehingga kita ini bisa mengambil sebuah sebagai data untuk memverifikasi. Ini kan calon-calon pemilih nanti untuk memverifikasi aspek lain yang ada di setiap kandidat. Sudah diketik nama-namanya? Kita masuk saja berdasarkan Andi Munawir sesuai kapten. Ayo silakan ke depan aja Pak, supaya semua audiens melihat. Jika Mafid Purna
yang saya hormati dan yang saya banggakan, para senior-senior saya, para adik-adik saya yang saya banggakan juga. Tak lupa juga kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini saya sangat bersyukur sekali karena bisa berkumpul bersama momen yang tidak kalah penting. Hari ini kita dapat bersama-sama sambil bercengkrama sama senior-senior, sama adik-adik yang sudah hampir kurang lebih lamanya kita bersama-sama di hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya musyawarah ini kita dapat kembali mempererat komunikasi kita antara lintas angkatan, baik terhadap senior-senior kita, baik terhadap adik-adik kita. Pertama-tama dengan ini saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Andi Munawir, SPT MM Angkatan 2002, Peternakan Unhas. Pekerjaan saya sehari-hari adalah PNS di Pemprov Sulsel, Sulawesi Selatan. Kebetulan saat ini juga kami masih terus belajar, mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran lagi di S3 nantinya. Di tengah-tengah gelombang seperti ini, kita tentunya berharap generasi, baik generasi senior-senior kita maupun generasi adik-adik kita, memanggil kita semua untuk berikau khas. Ini tentunya tidak hanya mengenai masa lalu kita, tapi juga untuk memberikan kontribusi nyata dalam bekerja. Saya juga hadir di depan ini bukan sebagai pemimpin, tetapi hadir sebagai penyambung komunikasi antara senior dan junior untuk menjadikan sebuah komunikasi tersebut menjadikan sebuah aksi nyata yang akan datang. Tentunya seiring dengan visi misi kami percaya ikatan alumni bukan sekadar simpul, melainkan sebuah ikatan besar yang tentunya kita jadikan sebagai aksi-aksi nyata ke depan melalui program-program kerja, baik program kerja umum maupun program kerja yang teknis yang ada di peternakan. Visi ini merupakan gambaran masa depan yang dicapai oleh kami, mewujudkan alumni peternakan UNAS sebagai penggerak kedaulatan pangan berkelanjutan, khususnya di bidang peternakan, dan semua simpul kita sinergikan, semua simpul kita kolaborasikan, karena sekarang adalah zamannya kolaborasi, zamannya komunikasi, bukan zamannya senior dan junior, tetapi zamannya kolaborasi. Memperkuat jejaring alumni adalah misi yang paling penting buat saya. Bagaimana membangun komunikasi. Saya ini tidak ada apa-apanya tanpa senior saya ini tidak ada apa-apanya tanpa junior saya, karena saya ingin mengabdikan diri untuk IKA-UNAS. Makanya saya ingin bekerja, berbuat, dan mengabdikan diri di IKA-UNAS. Ini meningkatkan kontribusi nyata. Saya bukan retorika, tapi saya adalah pekerja. Mudah-mudahan dengan niat saya yang tulus ini bisa mempersembahkan yang terbaik buat IKA-UNAS. Mempererat persatuan alma mater adalah tidak kalah pentingnya, karena alma mater adalah sebuah kekuatan besar. Tidak ada satupun yang dapat bergerak hanya dengan satu angkatan. Tidak ada satupun yang bisa menjalankan program kita hanya dengan satu angkatan. Tetapi dengan bimbingan senior kita, dengan bantuan senior kita, insya Allah apa yang kita ceritakan bersama bisa kita raih secara bersama-sama, dan mendorong inovasi dan kewirausahaan. Saya tentunya berangkat dari wirausaha juga. Saya tentu ingin memberikan dan berbagi informasi kepada senior kita, kepada junior kita, karena dengan informasi dan
kita dapat mendorong yang namanya inovasi dan kewirausahaan mandiri. Ini tentunya akan menjadi kekuatan besar bagi kita semua, memperkuat identitas dan solidaritas. Tentunya dengan identitas kita, banyak alumni-alumni Unhas, banyak senior-senior kita luar biasa. Ini tentunya kami sangat berharap semua yang ada di sini dan yang ada di luar bisa mendorong apa yang kita cita-citakan di IKA Unhas. Itu mungkin sedikit gambaran, dan saya rasa cukup dari saya. Demikian pemaparan misi dari saya. Saya berharap saya ini bukan pemimpin, tetapi saya adalah penyambung informasi dan penyambung identitas IKA Unhas dari junior dan senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya IKA Unhas. Ya sih, saya ini angkatan 2000 ya. Siapa yang angkatan 2000 di sini? Sendiri ya? Kakak-kakak sekalian, adik-adik sekalian, dan saudara saya yang ada di sini. Perkenalkan izin biodata kurikulum kita yang ada di atas. Sekarang menjadi aparatur sipil negara di Kabupaten NTK, jabatan terakhir jadi kepala bagian pemerintahan, tata pemerintahan dan otonomi daerah di Kabupaten NTK. Pendidikan terakhir sekarang menempuh pendidikan doktor di Universitas Hasanusi. Latar belakangnya sederhana, Bapak Ibu sekalian, ada sekalian dan senior saya, bahwa latar belakang kita berkumpul karena kita pernah kuliah di Fakultas Penerbangan. Ada emosional yang kuat di situ. Ada emosional yang kuat di situ, itu satu poin. Yang kedua, ada tuntutan organisasi ada di atas kita, yaitu IKA Unhas, yang mendorong visi besar, yaitu kolaborasi untuk negeri. Ini kita tidak bisa melepaskan peternakan jalan sendiri. Kita adalah satu organisasi yang terikat satu dengan yang lain. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah bahwa latar belakang saya ingin berkontestasi di sini, bahwa selama ini kurang lebih beberapa dekade terakhir IKA Peternakan dengan berbagai macam alumninya yang kita dengar sukses dari orang per orang itu belum terpayungi secara baik dari sebuah kelembagaan yang kuat. Entah problemnya ada di pengurus, entah problemnya ada pada sistem, entah problemnya pada tata kelola kelembagaan IKA Peternakan. Saya kira ini menjadi tugas kita semua, bukan hanya sesuai kandidat, tapi semua teman-teman yang hadir di sini. Itulah kolaborasi. Kolaborasi kita tidak lihat ke depan, kita lihat hari ini, kita lihat di tempat ini, bibit kolaborasi yang kita bisa pupuk menjadi sebuah kekuatan apa? Bukan kolaborasi pada sektor program, kegiatan apa, itu insidental aja gitu. Basis organisasi yang paling kuat, kita memahami, kita berangkat dari berbagai macam latar belakang disiplin, tapi diikat kita pernah mengenyam ilmu peternakan yang sama, kita pernah di lab yang sama, kita pernah di mesin ketik yang sama di situ. Jadi soal visi misi ke depan, saya kira kita tidak terlalu panjang menerjemahkan visi misi Ketua Umum IKA Unhas dalam sektor peternakan. Ada dua. Yang pertama, secara internal memperkuat kelembagaan IKA Peternakan. Secara eksternal adalah bagaimana menyambungkan, bagaimana menjadi media inkubasi dari seluruh disiplin-disiplin yang ada, yang profesi yang ada, yang teman-teman sekarang geluti di dunia luar. Ada yang jadi pengusaha, ada kakak Alfani
Arvanidi sebagai seorang politisi senior di Sulawesi Selatan yang mungkin saja bisa membantu kita untuk ada yang ingin menempuh karir di dunia politik. Kemudian ada di sektor pengusaha, ada Kak Ucu di akademisi sebagai laboratorium pasca kampus gitu. Dan kedua tidak ada gunanya jika Pak kalau itu ada kebingungan pas dia lepas dari kampus. Gunanya jika adalah menjemput dia dan membikinkan pertanyaan mau kemana dia. Ada pertanyaannya, jangan kita alumni itu membentuk semua organisasi sendiri juga di luar untuk segera alumni tidak ada kontribusi ke kampus. Ke kampus itu kita regenerasi Pak, Ibu sekalian. Ada sekarang angkatan berapa yang memungkinkan untuk keluar 1-2 tahun ke depan. Tentu ke depan sudah harus punya pertanyaan 1-2 tahun ke depan ada yang mau keluar sudah punya roadmap dia mau kemana dan dia mau diposisikan apa, bakat potensinya apa dan sebagainya, minatnya kemana. Gitu. Kalau yang sudah ada tempatnya sekarang ya kontribusinya kelihatan di tempat itu. Terus yang kedua secara internal, yang kedua secara internal adalah relasi antara IKA dengan fakultas. Kita menempatkan relasinya siapa? Relasinya posisi hierarkis, posisi subordinat, relasinya atau posisinya adalah kita kemitraan. Saya kira ketiga-tiganya ada di depan tergantung konteks apa. Kita bisa jadi subordinat dari fakultas, kita bisa jadi hierarki dari fakultas, kita bisa menjadi mitra. Tidak dalam konteks bahwa kita kemitraan saja, tidak. Konteksnya apa gitu. Ini sangat tergantung dari kondisi dan situasi yang akan membentuk lingkungan organisasi ke depan yang akan kita bicarakan. Oh, untuk masalah seperti ini kampus harus menjadi di posisi ordinatnya gitu. Kita subordinatnya Pak. Kampus harus menjadi hierarkinya, dia yang akan memberikan kepada alumni lakukan poin ini. Di sisi lain alumni juga akan berada pada posisi itu. Terus yang terakhir saya mau sampaikan bahwa sederhana Pak, saya di tempat ini menyampaikan jika peternakan Unhas satu saja, dia hadir sebagai organisasi yang memberi manfaat relevan dan berdampak kepada siapapun alumni peternakan yang tersebar seluruh Indonesia. Itu aja. Dia menjadi ruang hidup bersama, dia menjadi ruang tumbuh bersama, saling membesarkan, saling menjaga, saling menguatkan. Itu kan organisasi ini paguyuban Pak. Latar belakang kita berkumpul di sini emosional yang membentuk menjadi kekuatan organisasi, dan itu tidak salah, itu modal sosial kapitalnya kita sebagai organisasi. Terakhir soal menang kalah, memang saya datang tidak berkompetisi Pak, saya datang untuk berkolaborasi, saya datang untuk bekerja sama, saya datang untuk berjejaring. Jauh saya di pelosok gunung bawa uang di sini sampai di titik ini hanya untuk menyampaikan kepada teman-teman bahwa hari ini tujuan saya sebenarnya sudah tercapai secara pribadi Pak. Musyawarah peternakan sudah menjadi ramai. Yang kemarin kita melihat sirkulasinya segelintir orang tertentu karena cuti, saling dorong kawin saja, dan kita tahu output dari sebuah proses melahirkan ketua yang seperti itu bagaimana. Akan kau sendiri yang paksa ke kemarin. Nah, dengan adanya skema kompetisi seperti ini, ruang visinya dibuka, kemudian terakhir sebagus apapun visi ketika kita tidak memiliki teamwork yang kuat, kita tidak memiliki tim kerja yang kuat, kita tidak memiliki solidaritas antar angkatan yang kuat, tidak mungkin saya 2000 mau perintah kapan nih kalau saya ketua. Secara emosional, karena di situ patronnya paling etis ya, etika di situ tidak mungkin. Karena kita dipertemukan karena senior ya. Jadi bukan, saya tidak setuju kalau mengatakan bahwa peternakan itu kolaborasi, tapi etikanya ada di atas, itu senior dan junior. Cuman pola hubungannya yang harus kita pertegas. Apakah pola hubungan senior dalam konteks ospek atau konteks IKA gitu. Kalau konteks IKA kolaboratif kita, kalau konteks bahwa lebih duluan lah, tidak bisa kita bicara ini pegawai kalau bukan Kak Ucu yang ceramai kita dari dulu. Tidak bisa kita pegawai kalau bukan kapan yang suruh kita kiri kanan dari dulu gitu. Itu etiknya ada di situ. Jadi menurut saya, siapapun visi jangan pernah lupakan kita lahir dari rumah yang sama.
kita menghargai ada orang tua kita, ada kakak kita, ada adik kita, dan itu ditempatkan. Itu menurut saya dipandang bukan sebagai sebuah masalah, itu justru itu adalah kekuatannya kita. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan ringan, teman-teman nggak usah terbebani pilih saya. Saya memberi ruang kepada teman-teman bahwa yang melihat secara sederhana dan melihat secara gambaran sederhana ini persoalan, kira-kira menurut ke depan jika peternakan itu kompatibel apa gitu. Ruang yang cocok untuk figur tim programnya itu yang cocok. Jadi jangan terbebani karena soal figur, karena saya tidak mau disandingkan dengan adik saya Cili, kakak saya Kapani, saya tidak mau disandingkan. Lebih baik saya mengalah kalau Kapani yang motor. Kan begitu logiknya ya. Tapi Kapani tidak bisa juga membuat saya mengalah hanya karena persoalan seniornya. Aku tidak mau bikin. Aku tidak mau bikin. Kalau itu cocok. Begitu kira-kira kemudian kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau nomor 5? Saya. Iya, berani bertahun. Yang menyemarakan pertemuan kita ini, kalau tadi Fakultas Peternakan punya ajar, saya peternakan, saya bangga. Untuk ikan, ya, kita mengawali dari bagaimana membangun sebuah kekompakan dan bagaimana membangun kebahagiaan dengan yel-yel yang saya katakan ikan pakai. Ya, kita jawabnya solid dan bahagia. Jadi saya coba ya, ikan pakai solid dan bahagia. Kompak-kompak, ikan pakai solid. Ya, coba. Ikan pakai solid bahagia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan berbahagia ini kita bisa bersama-sama dalam kegiatan musyawarah juga partai peternakan tahun 2025. Saya sebenarnya sangat bangga pada kita semua karena mengawali kegiatan kita dalam musyawarah ini terlihat bahwa potensi kita peternakan sebenarnya jauh lebih unggul daripada potensi ikan fakultas yang lainnya. Cuma baru hari ini kita tampilkan potensi-potensi kita itu. Awalnya saya sangat bangga dan berani mengajukan diri menjadi calon ketua IKA, tapi melihat dengan kondisi yang sahabat-sahabatku sekalian miliki, kayaknya saya mulai chill juga ini untuk menjadi calon ketua, dalam pengertian bahwa memang kita dalam bertiga ini obsesi kita, gambaran kita ini terlalu jauh, harapan-harapan kepada IKA itu juga terlalu jauh gitu. Bayangkan kalau alumninya saja kita mencarikan pekerjaan, padahal ketuanya tidak punya pekerjaan. Yang kedua, kita membangun kolaborasi yang baik, padahal kita soliditas kita itu masih di bawah. Nah, kita berharap dengan kita berkumpul ini, walaupun kita ini belum banyak dari potensi yang ada ini kan sebenarnya besar seperti peternakan, tetapi karena kemampuan kita sendiri mengakurasi dari semua potensi alumni itu, yang saya dengar bahwa semua mengarah pada validasi pada semua alumni peternakan itu sendiri. Ya, dalam perjalanannya ada batasan-batasan karena kehadiran peternakan kan itu sejak tahun 1962. Dari posisi itu saja kita dulu bersama dengan perikanan, gitu ya, kita dulu bersama. Tetapi itu semua menjadi bagian yang terpenting bagi kita adalah tetap tidak terlupakan, yaitu membangun soliditas dan tentu kebahagiaan itu. Kenapa saya mengacu pada soliditas itu? Karena semua
bermuara pada soliditas. Kita mau berbuat apa itu terbangun dari soliditas dan dia bermuara juga pada kebahagiaan. Untuk itu saya sangat berharap melalui forum yang terhormat ini, kalau memang masih ada niatan sahabat-sahabatku sekalian, tadi dari Pak Aris ini nyatakan bahwa jangan media terlalu dipikirkan. Kalau bisa mau pilih Pak Aris, dia pilih saya. Begitu pula dengan calon-calon yang lain. Saya berharap begini, kita tidak usah berkompetisi, tetapi menurut saya, kalau kita masih memungkinkan untuk musyawarah mufakat, kita gunakanlah musyawarah mufakat itu dengan dasar soliditas itu tadi. Saya tidak mau maju dengan ada pilihan-pilihan, tentu pilihan itu berkonotasi, itu ada suka tidak suka, ada kenal tidak kenal. Mungkin banyak orang mau pilih saya, tetapi dia tidak kenal. Bahkan yang dia pilih itu yang dia kenal. Tetapi akselerasinya ke depan juga memberatkan. Untuk itu saya sangat berharap bahwa ayo kita urung rembuk, siapa yang paling tepat untuk menjadi ketua kita, dia. Kalau teman-teman bersepakat saya, alhamdulillah. Kalau tidak bersepakat, tak ada topik. Tapi ini bukan kaitan dengan senior junior dalam konteks ospek, bukan. Ini bukan konteks penegakan, tetapi ini konteks adalah kepentingan IKA partai itu sendiri. Memang secara konsepsi mudah, ya. Semua program yang kita coba nyambungkan itu mudah. Tetapi biasanya hasil kecil pun itu kita tidak mampu mempersiapkan. Contoh kecil aja, menyusun kepengurusan itu sangat berat karena nanti bagaimana mengakomodasi seluruh kepentingan itu ada. Yang kedua, baru hal kecil saja menghadirkan diri kita untuk mengurus IKA itu juga masih ikut-ikut. Yang ketiga, baru saja dibilang mau rapat, susah dicari orang rapat, terpaksa jatuhnya warung kopi. Hal kecil ini yang saya anggap bahwa kalau dari awal kita mengartikan bahwa musyawarah itu adalah harus pemilihan, maka melalui forum yang terhormat ini ayo kita sepakatlah, jangan ada siapa yang paling tepat, siapa yang punya waktu yang lebih, ada fasilitasi, ya, ada kapasitas, ada intensitas. Ayo kita bersepakat. Nah, ini saran saya, sehingga melalui forum ini saya nyatakan, saya perhatikan berkali terlalu tua saya ikuti jalur berdua, karena rata-rata teman-teman yang maju ini kan sudah di posisi tahun 2000-an, dan kita kan 85. Berkali sudah tidak kolektif juga dengan arah perjalanan, ya istilah itu berjalan yang berbeda gitu ya. Ya setiap orang punya masa, setiap masa punya orang. Mungkin masa saya sudah lewat. Tetapi itu tergantung forum kita. Cuma saya tidak meyakini bahwa kalau saya berkompetisi dengan teman-teman saya pasti menang. Saya tidak berkeyakinan itu, sehingga kalau mau berkompetisi maka saya tidak ikut dalam kompetisi itu. Ya tidak enak kalau nama dikalah sama posisinya, ya begitu ya teman-teman. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Keinginan murni sebenarnya ingin berpartisipasi, bukan mengabdikan diri, bukan mewakafkan diri, tetapi ikut memikirkan sejauh mana bisa mengembangkan organisasi kita Fakultas Peternakan. Kalau pengalaman organisasi saya kira cukup ya, mulai dari tingkat RT sampai tingkat nasional sudah pernah ya. Kalau di organisasi politik ya saya cuma satu partai, kemudian kalau di pemurahan saya jenjang tertinggi, jadi pengalaman organisasinya cukup. Cuma itu, bahwa untuk IKA Fakultas Peternakan saya tidak bersiap berkompetisi gitu ya. Saya tidak bersiap karena bagaimanapun ya tentu
ada hal yang menjadi pertimbangan saya. Tetapi kalau Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian bersepakat saya menjadi ketua IKA, bismillah, saya siap menjadi ketua IKA. Terima kasih. Mohon maaf karena ada hal yang kurang. Terima kasih pimpinan sidang dan pada kita semua. IKA berkenan Soleh bahagia. IKA berkenan soleh bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang angkatannya yang konsep? Oh, satu orang ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan sidang. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala meridai dan memberkahi niat suci apa yang kita lakukan pada hari ini. Yang sekali lagi yang saya hormati Presidium Sidang, kakak-kakak saya semua dan adinda saya, mohon izin saya berdasarkan mandat yang disampaikan dan sebelumnya saya sangat bersyukur dari tanah seberang, dari selayar jauh dengan musim ombak sekarang saya bisa ketemu dengan seluruh rekan-rekan saya selama ini mengajarkan saya tentang lika-liku kehidupan. Mulai dari kerasnya ombak selayar sampai setenangnya danau Unhas. Saya tidak ingin menyampaikan berbagai macam visi-misi karena kita semua ini adalah orang teknologi. Cukup kita buka saja satu layar, ada itu visi-visi pasti. Kita buka saja selayar.com, ada itu di situ. Ya. Cuman satu yang saya sampaikan, kalau yang disampaikan oleh kakak Ciwi tadi, dia siap mewakafkan hidupnya, saya ragu-ragu mewakafkan. Sampai ada juga wakaf saya di tempat lain. Kemudian yang kedua, izin Presidium Sidang, dari selayar saya berangkat, saya berniat mau jadi ketua dan saya sudah siapkan sebagai orang selayar perahu saya. Silahkan naik, kita sama-sama berangkat. Dan kalau ternyata di tengah jalan ada perahu yang bocor, saya tidak kasih jalan lain untuk kita ke perahu yang lain. Kita sama-sama bangun IKA Unhas dengan segala upaya kita, dengan yang disampaikan oleh kakak Pandi tadi, solid. Mudah-mudahan. Tapi hari ini kita membuktikan bahwasanya dengan niat saya dan selayar ini pasti ramai, dan akhirnya ramai. Terima kasih. Cukup sekian. Sekali lagi saya tidak akan berbicara banyak karena jangan sampai muncul kebohongan-kebohongan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKA Unhas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Dr. Nasrullah, pimpinan sidang, Prof. Yusuf, dan teman-teman semua. Jadi kalau kita tadi melihat tempat kandidat luar biasa semua, ya. Tapi sebelum saya melanjutkan, kalau saya dipilih bersaing dengan senior saya, adik-adik saya, maka saya tidak bersedia. Tetapi kalau mau mufakat menunggu saya, silakan. Orang boleh saja retorika bagaimana mencarikan pekerjaan ini. Boleh tidak ada, saya minta tolong ada yang bisa jawab. Ada di antara kalian teman-teman yang sudah memfasilitasi dalam kita? Saya ingin tahu. Boleh katakan kalau ada sehebat-hebatnya orang berbicara retorika, kalau tidak punya kewenangan tidak akan terwujud. Ada tidak? Yang kedua, kalau kita berbicara dengan kerjasama, saya mungkin bukan berbicara, saya tidak perlu berbicara tentang diri saya, tetapi singkat saja. Berapa
fakultas sejak berdirinya Unhas Fakultas Peternakan 1 Mei tahun 1964. Saya ingin bertanya, pernah tidak Fakultas Peternakan punya usaha yang bisa dibanggakan di Unhas ini dan bahkan dikenal di seluruh Indonesia? Saya ingin tanya, ada nggak alumni yang pernah memberikan? Don't jawab. Jadi kalau kita berbicara bahwa kita membuat visi misi seperti ini, yang singkat-singkat saja. Saya ingin bertanya dan jujur jawab. Ada tidak? Ada? Saya ingin. Yang ketiga, kesederhanaan. Jangan lihat foto saya karena aslinya lebih ganteng. Ya, coba lihat satu persatu karena bersamaan saya juga kebetulan menguji di pasca, jadi tolong coba ditampilkan visi misinya. Kalau kita tidak punya visi misi, kita tidak bisa hidup, tidak ada directionnya, tidak ada arahannya. Saya kasih contoh, poin ketiga, bagaimana kita berkontribusi, bagaimana kita solid. Panitia saja mau menyumbang, itu contoh paling sederhana bagaimana kita bisa kompak. Coba jawabannya ada nggak? Dari 250 anggota grup 3 itu saya perhatikan yang ngomong itu saja. Kak Padi tadi bilang kita solid. Ayo kalau misalnya pemimpin baru kita solid 5 tahun ke depan. Ya. Jadi bagaimana kita membuka cakrawala berpikir kita? Jangan hanya retorika. Mau bicara beasiswa, jelas ada beasiswa 20 orang setiap tahun. Ya. Jadi kita di sini tidak perlu berretorika. Saya tidak mengatakan, saya terus terang punya panggung sendiri. Tetapi kalau Bapak dan Ibu memberikan panggung, maka saya akan mewakilkan. Tetapi tidak perlu pilih-pilih saya, upakan saja. Ya, seperti itu. Kita tidak perlu berretorika, tetapi ada tim verifikasi. Berapa skornya? Dari KPI yang dimiliki, ya. KPI pemain indikator yang dimiliki seperti apa? Kita mau seperti apa? Ya, jadi sederhana saja. Tunjukkan partisipasi teman-teman semua, Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa bagaimana kita membangun di KPI. Saya mengatakan kemarin malam kepada salah seorang senior saya bilang, seandainya itu ketua lama itu tidak bilang saya mau seumur hidup. Kenapa saya katakan seumur hidup? Karena beliau luar biasa sumbangsinya terhadap IKPP, bukan cuma IKPP tapi juga di Kaukas. Ya, jadi kalau kita hanya ngomong retorika, Pak, semua orang bisa ini masuk ke ChatGPT, keluar semua sini apa sebagian. Tetapi buktikan, tunjukkan apa yang Anda pernah lakukan dan apa yang Anda lakukan seperti itu. Ya, ya. Coba nanti mengurangi yang pendalam. Bicara, ada tidak? Goresan pena, goresan tangan yang Anda kiprahkan, ada tidak? Kemudian yang keempat, selama ada organisasi ini, perlukah kita berpartisipasi? Karena yang pernah berpartisipasi, bukan berarti. Kemudian yang kelima, mengurus organisasi ini tidak ada keuntungan. Keuntungan yang kita peroleh hanya satu, silaturahmi. Silaturahmi tidak ada yang lain. Mau dapat proyek, tidak ada di sini proyek ini tidak ada, ya, tidak ada juga uangnya, tidak ada. Makanya saya bilang orang di sini yang menjadi pemimpin itu kalau saya bisa katakan ya yang sudah selesai pada dirinya. Yang keenam, kalau kita mau menjadi pemimpin hanya menyodorkan proposal, maka mohon maaf, bukan saya memandang rendah orang, tetapi itu tidak bisa, ya, tidak bisa kita seperti itu. Karena menjadi seorang pemimpin itu apa modelnya dan bagaimana modalnya. Ya, Anda bisa hebat berretorika, tetapi belum tentu Anda bisa, ya seperti tadi disampaikan. Di sini bukan persoalan senior dan junior, tidak, kolaborasi, betul itu. Ya, walaupun kita senior, tapi kalau kita tidak memiliki otoriti dalam mengambil suatu keputusan, itu apa? Ya, seperti itu. Ya mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang benar. Mohon maaf. Dan mungkin saya izin keluar karena saya lagi menguji di pasca. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh bahagia. Jika dari
boleh minum kopi sambil diam dengan berbagai dalam pertimbangan baik eksternal maupun internal, maka mengerucut menjadi tiga. Tiga ini sama dengan Rossi dan Marquez. Saling menyalip di tikungan. Saking jagonya yang tiga. Walaupun yang dua bukan tidak jago, tetapi mungkin saat itu sesuatunya belum lebih rendah. Tapi kemampuan pengendaranya tidak ada caranya. Nah, gitu. Ini pertimbangan-pertimbangan itu artinya beliau ingin melihat organisasi ini balik, tidak egois, hanya untuk saya yang ketua. Itu namanya kesadaran itu. Perlu diperjelas kembali bahwa yang punya suara seperti yang saya katakan tadi. Iya, kan gua pernah katakan. Nah, oleh karena itu berikut ini adalah penetapan siapa yang ada, angkatan berapa yang ada. Kalau hanya satu maka hanya satu. Kalau ada 7 maka biarkan dalam buku yang 7 itu untuk orang. Abjad, maka nomor 1 adalah Bapak Andi Munawir, kemudian nomor 2 adalah Bapak Dr. Insinyur Sahir Akhir. Setelah itu kita akan memanggil semua peserta yang punya suara berdasarkan angkatan. Ya. Jadi kita mulai dari angkatan 83 sampai dengan angkatan 2020. Tolong sedikit, ada yang bertanya, ini sebelum dibuka sampaikan bahwa salah satu syaratnya yang batal adalah menulis nomor 1 namanya yang 2 atau menulis nomornya 2 namanya yang 1. Itu apapun kalau ada seperti itu kita kembali ke laptop bahwa itu adalah demikian. Terima kasih. Baik, menjawab tadi dari siapa namanya? Andi Firman untuk susunan Bismillahirrahmanirrahim.
Surat keputusan nomor 4 Musyawarah IKP Unhas Romawi 8 Romawi 7 2025 tentang penetapan Ketua Ikatan Alumni Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presidium Sidang Musyawarah IKA Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin setelah menimbang bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran alumni dalam kehidupan bermasyarakat, maka dipandang perlu untuk memilih ketua IKA Fakultas Peternakan Unhas periode 2025-2029. Kedua, berdasarkan pada ketentuan poin 1 di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan. Mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA Unhas. Kedua, tata tertib musyawarah IKA Fakultas Peternakan Unhas memperhatikan pandangan, pendapat, serta saran peserta musyawarah IKA Fakultas Peternakan Unhas memutuskan menetapkan 1. Saudara Andi Munawir sebagai Ketua IKA Fakultas Peternakan Unhas periode 2025-2029 sekaligus sebagai Ketua Formatur. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya dan tidak akan ditinjau kembali kecuali jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Makassar tanggal 12 Juli 2025 pukul 15.59 waktu Indonesia Tengah. Presidium Nasrullah selaku ketua, Muhammad Hasan Fitri selaku sekretaris perangkat anggota, Profesor Muhammad Yusuf sebagai anggota, Ahmad Marawi sebagai anggota, dan Junior SPD sebagai anggota. Demikian keputusan ini dibacakan dan ucapkan selamat bekerja, dan selanjutnya insyaallah kita akan bersama-sama membangun IKA ini lebih baik dan terbaik untuk IKA ini secara baik. Dan seterusnya memperhatikan pandangan, pendapat, serta saran peserta musyawarah fakultas IKA Fakultas Peternakan Unhas memutuskan menetapkan ke-1 saudara yang namanya tercantum di bawah ini sebagai ketua dan anggota formatur IKA Fakultas Peternakan Unhas sebagai berikut. Ketua Andi Munawir, sekretaris anggota Sayuddin, anggota Muhammad Hasan, anggota Aris Yasin, anggota Muhammad Yusuf. Kedua, kepada saudara diberikan waktu 1 bulan. 1 bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat keputusan ini untuk menyusun pengurus IKA Fakultas Peternakan Unhas periode 2025-2029. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak akan ditinjau kembali kecuali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya. Ditetapkan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 pukul 16.09 waktu Indonesia Tengah. Presidium sidang Dr. Nasrullah, Muhammad Hasan, Muhammad Yusuf, Ahmad Musnawi, dan Jumiati. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, yang saya banggakan, pimpinan sidang pada musyawarah Fakultas IKA Fakultas tahun 2025. Yang saya hormati para senior angkatan
semua angkatan yang menjadi bagian daripada musyawarah hari ini, dan yang saya banggakan juga para beliau-beliau atau yang jadi bagian pada hari ini juga. Tentunya juga tak lupa saya selawat kepada Nabi Muhammad SAW Muhammad. Ini tentunya menjadi amanah perbuatan umat ini. Saya bisa laksanakan dengan sepenuh hati, dengan niat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kemenangan yang agung daripada kepercayaan para senior, adik-adik yang diberikan hari ini. Dan insya Allah saya bukan untuk pribadi saya, tapi untuk Fakultas Nikah Hafid Universitas Hasanuddin, dan menjadikan ikatan ini sebagai mercusuar atau sebagai solidaritas antar sesama alumni Unhas Peternakan, Hafid Unhas Peternakan. Kami berdiri di depan sini juga para senior, bapak ibu yang telah membangun banyak fondasi yang kuat. Tentunya banyak terima kasih kepada senior yang telah membangun fondasi yang kuat. Kami juga berharap atas jejak kepemimpinan senior yang telah mengukir banyak kebaikan-kebaikan kepada angkatan muda. Juga energi segar ini adalah bagian penggerak perubahan. Genggaman tangan Anda akan mengingatkan saya pada estafet kepemimpinan, bukan tentang mengganti, tapi bagaimana menyambut atau memberikan yang terbaik untuk periode yang saat ini. Tentunya kita berasal dari kampus yang sama, di mana darah merah haus akan terobosan dan jiwa hijau mencintai bumi pertiwi. Maka kontribusi kita harus membumi dari kandang ke meja. Saya di Munawir juga tidak akan bekerja sendirian, tetapi saya berharap senior-senior saya banyak membantu, adik-adik saya banyak membantu dan memberikan kontribusi secara bersama-sama. Karena saya hadir di sini bukan untuk bekerja sendirian, tapi untuk bekerja bersama-sama. Saya dengan sangat memohon kepada adik-adik dan senior agar terus memberikan arahan, agar terus memberikan bimbingan kepada kami untuk menjadikan sebuah IKA Unhas Hafid ini menjadi organisasi yang diperhitungkan kembali. Itu mungkin sedikit sambutan dari saya. Saya mungkin langsung akan bekerja. Mudah-mudahan senior mendukung dengan apa yang hari ini didapatkan. Boleh yel-yelnya sedikit, kita ikuti yel-yelnya. Unhas Hafid Jaya dan Unhas Hafid Solid. Unhas Hafid Jaya, Unhas Hafid Solid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.